Bayangkan Anda hidup di sebuah masyarakat di mana sejak lahir sudah ditentukan siapa yang boleh memerintah dan siapa yang harus patuh. Anda bekerja keras seumur hidup, tetapi tanah yang Anda garap bukan milik Anda. Suara Anda tidak pernah dianggap penting, dan jika suatu hari Anda bertanya, apalagi mengkritik, Anda akan dianggap lancang, tidak tahu adat, bahkan dianggap berbahaya. Banyak orang mengira dunia seperti itu sudah lama berakhir. Kita sering membayangkan feodalisme sebagai cerita masa lalu, tentang raja, istana, bangsawan, dan ksatria. Seolah-olah feodalisme mati bersama runtuhnya kerajaan-kerajaan kuno. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah feodalisme benar-benar lenyap atau justru masih hidup dalam bentuk yang lebih halus? Untuk memahami itu, kita perlu kembali ke awal, kembali ke saat feodalisme pertama kali muncul, bukan sebagai sesuatu yang jahat, tetapi sebagai jawaban atas kekacauan. Feodalisme lahir di Eropa pada abad pertengahan, sekitar abad ke-9 setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Negara pusat melemah, hukum tidak berjalan efektif, dan wilayah-wilayah terus diserang. Dalam kondisi seperti ini, keamanan menjadi kebutuhan utama. Orang tidak lagi bertanya soal keadilan, melainkan soal siapa yang bisa melindungi mereka hari ini. Raja yang tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol seluruh wilayah, mulai membagi tanah kepada bangsawan dan pemimpin militer. Tanah ini disebut fief. Sebagai gantinya, para bangsawan bersumpah setia, menyediakan pasukan dan menjaga wilayah tersebut. Dari sinilah hubungan feodal terbentuk. Namun sistem ini tidak berhenti pada raja dan bangsawan. Para bangsawan kemudian menguasai wilayahnya dan mengikat para petani untuk bekerja di tanah tersebut. Petani diberi tempat tinggal dan perlindungan, tetapi hampir seluruh hidup mereka bergantung pada tuan tanah. Mereka tidak bebas memilih pekerjaan, tidak bebas berpindah tempat, dan tidak memiliki hak atas tanah yang mereka telah garap. Masyarakat feodal pun tersusun secara berlapis. Raja berada di puncak, diikuti bangsawan dan ksatria, sementara petani berada di lapisan paling bawah. Mobilitas sosial hampir tidak ada. Seseorang lahir di lapisan bawah, dan kemungkinan besar akan mati di lapisan yang sama. Namun, feodalisme tidak hanya menciptakan struktur kekuasaan, ia juga membentuk cara berpikir. Budaya feodal mengajarkan bahwa yang berada di atas layak dihormati tanpa syarat, bahwa kekuasaan tidak untuk dipertanyakan, bahwa kesetiaan lebih penting daripada kebenaran, dan ketertiban lebih penting daripada keadilan. Dalam budaya seperti ini, patuh dianggap sebagai sikap mulia, sementara berpikir kritis dipandang sebagai ancaman. Kritik tidak dilihat sebagai usaha memperbaiki keadaan, tetapi sebagai tanda pembangkangan. Bagi masyarakat miskin, feodalisme berarti ketergantungan yang nyaris mutlak. Mereka tidak hanya miskin secara ekonomi, tetapi juga miskin secara posisi sosial. Suara mereka jarang didengar, pendapat mereka dianggap tidak penting. Bahkan penderitaan mereka sering dipandang sebagai sesuatu yang wajar, seolah-olah sudah menjadi bagian dari nasib. Kemiskinan dalam sistem feodal bukan sekadar kondisi sementara, melainkan sesuatu yang diwariskan. Anak petani hampir pasti akan menjadi petani, bukan karena tidak mampu, tetapi karena sistem tidak menyediakan jalan keluar. Feodalisme membuat ketimpangan terasa alami. Lebih dari itu, feodalisme sangat keras terhadap kritik dan perlawanan. Dalam sistem feodal, orang yang berani mempertanyakan kekuasaan dianggap melanggar tatanan. Mereka dicap sebagai pengacau, pemberontak, atau ancaman bagi stabilitas. Sejarah mencatat banyak pemberontakan petani di Eropa abad pertengahan yang ditumpas dengan kekerasan, bukan karena tuntutan mereka tidak masuk akal, tetapi karena mereka berani melampaui batas sosial yang sudah ditetapkan. Logikanya sederhana, yang di bawah tidak berhak bicara kepada yang di atas. Seiring waktu, feodalisme di Eropa mulai melemah. Kota-kota tumbuh, perdagangan berkembang, dan negara-negara modern mulai terbentuk. Wabah besar seperti Black Death mengubah struktur sosial, karena tenaga kerja menjadi langka dan posisi petani sedikit menguat. Sistem feodal perlahan runtuh. Namun yang benar-benar runtuh adalah sistemnya, bukan sepenuhnya budayanya. Jika kita melihat ke Indonesia zaman kerajaan, feodalisme memang tidak hadir dalam bentuk yang sama, persis seperti di Eropa. Namun, kerajaan-kerajaan Nusantara juga mengenal struktur hierarkis yang kuat. Raja dipandang sebagai pusat kekuasaan, bangsawan memiliki hak istimewa, dan rakyat jelata dituntut untuk patuh. Ketika kolonialisme Belanda datang, struktur ini tidak dihapus. Justru dimanfaatkan oleh sekelompok elit lokal yang dijadikan perpanjangan tangan kekuasaan kolonial, sementara rakyat tetap berada di lapisan paling bawah.
ketergantungan dan ketundukan tetap dipelihara. Setelah kemerdekaan, sistem feodal secara resmi memang berakhir. Tidak ada lagi raja yang menguasai seluruh negeri. Namun, budaya feodal tidak serta-merta menghilang. Ia bertahan dalam cara kita memandang jabatan, dalam sikap anti kritik, dan dalam anggapan bahwa rakyat kecil tidak cukup pantas untuk berbicara soal kekuasaan. Disinilah pemikiran Tan Malaka menjadi relevan. Tan Malaka melihat feodalisme bukan sekadar sebagai sistem lama, tetapi sebagai cara berpikir yang membelenggu. Baginya, feodalisme adalah musuh utama kemerdekaan sejati, karena bangsa yang masih tunduk secara mental menurutnya bisa dijajah kembali tanpa perlu senjata. Dalam bukunya Madilog, Tan Malaka menekankan pentingnya membebaskan cara berpikir rakyat dari hal-hal mistik, feodalisme, dan ketundukan buta pada otoritas. Ia percaya bahwa kemerdekaan politik tidak ada artinya jika rakyat masih takut berpikir, takut mengkritik, dan takut berbeda pendapat. Tan Malaka menolak budaya yang menganggap kekuasaan selalu benar. Ia menolak pandangan bahwa rakyat kecil harus diam demi stabilitas. Baginya, kritik bukan ancaman, melainkan tanda bahwa rakyat masih hidup secara intelektual. Karena itu, ketika Tan Malaka berbicara tentang merdeka 100%, yang ia maksud bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi juga bebas dari feodalisme dalam pikiran, bebas dari rasa takut pada jabatan dan kekuasaan, bebas dari anggapan bahwa orang miskin tidak layak bersuara. Dari sudut pandang Tan Malaka, feodalisme modern jauh lebih berbahaya daripada feodalisme lama, karena ia tidak lagi memaksa secara kasar, tetapi menyusup sebagai kebiasaan. Ia membuat ketimpangan terasa wajar, membuat ketundukan terasa lebih sopan, dan membuat kritik tampak tidak pantas. Maka melawan feodalisme bukan sekadar soal mengganti sistem atau menjatuhkan penguasa. Yang lebih sulit adalah membongkar budaya yang membuat kita rela tunduk tanpa dipaksa. Feodalisme mengajarkan satu pelajaran penting. Kekuasaan paling kuat bukan dari memukul, tetapi yang diterima tanpa dipertanyakan. Kalimat itu maksudnya kekuasaan paling berbahaya bukan yang memaksa dengan kekerasan, tapi yang diterima secara sukarela oleh orang-orang yang dikuasai, bahkan tanpa sadar. Dan selama masyarakat masih takut berpikir kritis, selama kemiskinan dianggap takdir, dan selama kritik dianggap ancaman, feodalisme dalam bentuk apapun akan terus hidup. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah feodalisme sudah mati, melainkan apakah kita sebagai masyarakat benar-benar berani keluar dari sistem feodal tersebut.